Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA terpadu. Kali ini Ibu akan membahas materi bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ini cangkupannya sangat banyak. Maka dari itu Ibu akan mempersingkat atau mempersempit ruang lingkup pembahasannya hanya mengenai ciri-ciri dan menjelaskan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ya. Baik, kita mulai. Di sini ada tujuan pembelajaran supaya kita mengetahui perbedaan ciri-ciri antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Terus yang keduanya, mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada suatu organisme. Terlebih dahulu kita harus bisa membedakan mana makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi di sini bisa diistilahkan dengan istilah biotik dan abiotik. Kalau makhluk hidup itu biotik, kalau benda tak hidup itu abiotik. Nah, di antara biotik dan abiotik ini saling memiliki ketergantungan atau hubungan satu sama lain, sehingga saling mendukung untuk kelangsungan hidup dari makhluk hidup tersebut atau dari biotik tersebut, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelompok biotik dan abiotik itu? Kita lihat, ya, di sini. Untuk yang biotik itu meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sementara yang abiotiknya tanah, air, udara, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Jadi di sini jelas kalau yang biotik itu meliputi makhluk hidup, sementara yang abiotiknya itu sesuatu atau benda yang tak hidup, gitu ya. Jadi harus kamu pahami di sini. Nah, yang biotik ini memiliki ciri-ciri yang menunjang kelangsungan hidup dari si biotik tersebut, ya. Ciri-cirinya apa? Berarti ciri-cirinya nanti hubungannya ke ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya itu kita lihat ada bernapas, bergerak, gitu ya, peka terhadap rangsang atau istilah lainnya iritabilitas, memerlukan makan atau nutrisi, terus tumbuh dan berkembang, terus berreproduksi atau berkembang biak, adaptasi, regulasi, dan ekskresi. Atau ekskresi itu mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu bergerak. Jadi makhluk hidup itu harus bisa bergerak. Ya. Jadi makhluk hidup harus bisa bergerak. Di sini bisa dikelompokkan atau macamnya itu ada gerak pasif dan ada gerak aktif. Kalau yang gerak aktif itu terlihat, misalnya ketika berjalan, berlari itu kelihatan. Tapi kalau yang pasif itu contohnya pada tumbuhan itu kita tidak bisa melihat pergerakannya. Bu, misalnya itu kena angin bergerak, Bu, tumbuhan. Nah, itu bukan gerak ya. Jadi gerak pasif pada tumbuhan itu diakibatkan karena pengaruh dari rangsang pada tumbuhan itu sendiri, misalnya akibat cahaya matahari, misalnya akibat gaya tarik bumi atau gravitasi yang menyebabkan si akar misalnya tambah panjang ke tanah gitu ya. Jadi kayak gitu, bukan gerak karena kena angin gitu ya. Jangan menyimpulkan seperti itu. Terus kalau pada hewan macam-macam kan, ada yang berenang, terbang misalnya contohnya ya. Terus selanjutnya itu makan. Butuh makan? Iya, pasti makhluk hidup butuh makan. Makanan itu berfungsi untuk menghasilkan energi. Pertumbuhan dan perkembangan juga memerlukan makan gitu ya. Dengan adanya makanan dapat tumbuh, berkembang, terus mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi makanan yang kita makan itu untuk memberikan sel tubuh kita ini
asupan nutrisi sehingga dapat melakukan metabolisme gitu ya, sehingga menghasilkan energi. Jadi itu kalau pada manusia. Pada hewan, kalau pada tumbuhan, makanan yang diperoleh dari tanah gitu ya, itu akan digunakan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya itu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi makhluk hidup itu peka terhadap rangsang karena punya alat indera ya. Misalnya contohnya kita kena sinar matahari gitu, mata kita itu silau, kita langsung refleks kan ya, bergerak. Itu karena kita peka terhadap rangsang dari bau, misalnya sentuhan, panas, dingin, itu juga bisa dikatakan peka terhadap rangsang. Berikutnya itu ada bernapas atau respirasi, istilah biologinya. Kita menghirup oksigen ya, terus kita keluarkan dari dalam tubuh berupa karbon dioksida gitu ya. Jadi oksigen yang kita gunakan itu untuk menghasilkan energi juga nanti bersama dengan nutrisi itu akan menghasilkan energi gitu ya untuk metabolisme di dalam tubuh gitu ya. Terus bernapas pada tumbuhan berbeda ya. Kalau manusia kan bisa menggunakan paru-paru. Kalau pada tumbuhan respirasinya mereka pada tumbuhan itu punya stomata gitu ya, ada lentisel gitu ya. Seperti itu. Nanti kita bahas di bab-bab berikutnya lah untuk lebih detailnya. Terus tumbuh, nah makhluk hidup tuh tumbuh, kayak misalnya kita dari misalnya bayi jadi balita, anak-anak, remaja sampai dewasa gitu, itu kan mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu akan terus seiring berjalannya waktu ya, mau pada hewan, mau pada tumbuhan, mau pada manusia, itu akan mengalami pertumbuhan karena itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Terus berikutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Jadi mengeluarkan zat sisa ini sangat penting untuk tubuh karena ekskresi itu harus dikeluarkan, merupakan racun bagi tubuh apabila tidak dikeluarkan. Mengeluarkan zat sisa ini bisa, kalau pada manusia bisa melalui keringat ya, itu ya, melalui kulit, bisa juga melalui sistem respirasi, bisa juga melalui urin yang kita keluarkan ya. Jadi atau urea juga itu ya. Itu ada hati, jadi organ ekskresi itu ada hati, ada kulit, ada paru-paru, ada ginjal organnya ya, harus dikeluarkan, harus, karena ini kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun bagi tubuh ya. Itu seperti itu. Terus berikutnya berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri berkembang biak atau reproduksi ya, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, itu salah satu dari ciri berkembang biak ya. Kalau misalnya ini ada generatif, ada vegetatif gitu ya istilah lainnya. Nah, ada yang, jadi misalnya ini contohnya nih, kucing melahirkan anak kucing misalnya ya, terus nanti berkembang lagi menjadi individu yang lebih banyak ya. Jadi itu disebut dengan reproduksi. Tujuannya untuk apa? Jelas untuk melestarikan jenisnya atau keturunannya gitu, agar tidak punah gitu ya. Tujuan dari berkembang biak. Terus beradaptasi. Nah, makhluk hidup juga memiliki adaptasi. Kalian tahu kan, ada yang hidup di hewan, misal ada yang hidup di gurun, ada yang hidup di es, kutub misalnya ya. Jadi itu juga bagian dari adaptasi. Misalnya kalau misalnya kaktus itu daunnya lebih tebal gitu ya, untuk mengurangi penguapan contohnya. Terus teratai juga daunnya lebar gitu ya. Terus di sini misalnya kalau
pohon jati contohnya kalau musim kemarau biasanya menggugurkan daunnya gitu untuk mengurangi penguapan agar tetap mampu bertahan hidup gitu. Contohnya manusia juga sama ya, mampu beradaptasi dengan lingkungan kalau misalnya suhu dingin atau suhu panas. Jadi manusia dengan kebiasaan-kebiasaannya melakukan adaptasi gitu ya. Terus berikutnya selesai ya, cuman sampai 8 yang ibu tulis, tapi ada di beberapa buku itu lebih dari 8, misalnya contohnya genetik itu juga bisa masuk ke ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi kalian bisa mencari referensi lain selain yang ibu berikan. Ini hanya ada 8 yang ibu berikan. Kalian bisa mencarinya di buku yang lain atau dari internet boleh. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa ibu sampaikan. Waktunya ibu persingkat. Apabila ada dari kalian yang mau bertanya, nanti silahkan tanyakan langsung ke ibu, bisa melalui chat WA atau melalui Classroom. Sekian dari ibu, semoga kalian masih bersemangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.